pokoknya mau ke kamar mandi lah. Itu kamar mandi tuh lampunya nggak tak matiin. Cuma kalau dimatiin tuh masih tetap terang gitu loh, nggak ngerti lah gimana. Tuh dia ngeliatin yang lewat. Nah habis tuh dia besokannya tuh baru bilang, aku kan yaudah biasa aja gitu, takut tapi kalau aku ikut takut kayak ditahan-tahan dulu. Kalau paskibraka itu tuh totalnya berapa sih jumlah orangnya? Sama 78. Oh jadi ngikutin tahun kelas. Oh enggak. Emang ada pasukan 45, pasukan 8, Pasukan 17. Jadi 17 8. 8 itu ada 2, 8 siang, ya pagi, 8 sore, penurunan dan pengibaran. Terus 17 dan 45-nya itu pasukan yang tetap, mau itu pengibaran, mau itu penurunan. Pengiring nganterin pasukan 8 nih. 45 tuh ada lagi 45 1 2 3 4 gitu. Tapi totalnya nggak tahu sih beneran 45 apa enggak. Kalau 17 enggak, 17-nya lebih. Lebih. Gitu. Berarti kalau yang paskibraka kota tuh kan minimalnya 160. Berarti kalau yang tingkatnya lebih tinggi 165 kalau cewek. Oh berarti makin tinggi, makin ketat, makin itu. Iya. Yang angkatannya Kira kan ada yang nasional. Ya, Aku udah ngeliatin dia kayak itu tapi beneran tinggi banget. set tinggi banget, cewek. Iya, Cewek lagi itu, setinggi itu. Tinggi banget. Terus itu kayak berharap kita mau masuk nasional kayak Minimalnya ya. maskot aja udah syukur. Iya. Tapi sekeras apapun yang angkatannya Audrey pasti diubah tahun ini karena ada ya pertimbangan lah ya. Terus juga yang terjadi di angkatannya Audrey juga pasti terjadi karena kebaikan mereka. Ya, itu membentuk kita secara tidak langsung sih. Hal rintangan lainnya mungkin kebentrok sama kegiatan. Pernah nggak sih waktu itu kan Audrey juga bagian dari OSIS atau enggak? Iya. Waktu aku masih peralat, aku waktu itu masih panitia MPLS Oh, sih, panitia sama- biasa aja. Iya, waktu itu Lajosi tuh ada penampilan gitu, tampil BNN. Oh, BNN. Aku berperan di situ. Nggak mungkin dong aku Iya, tinggalin. iya. Kayak, ya kan? Nggak bisa Dan diganti. Aku nggak mau banget. Maaf Kak, harus izin. Langsung diganti harinya waktu aku izin, di situ mereka latihan. Kan ibaratnya jadi izinku nambah gitu kan. Ya sudahlah, pengalaman aja. Kalau pas aku mulai peralat tuh udah dikasih jelas itu tanggalnya. Jadi aku udah kayak di tanggal Bisa ini menyesuaikan jangan, gitu. Terus kalau Audrey kan setengah sekolah, setengah latihan. Kalau aku udah full latihan. Enak. Jadi dispen, udah Iya. dispen. Jadi aku nggak tahu di Dispen, sekolah iya, itu betul. ngapain. Enakan gitu sebenarnya. Makanya mereka nggak apa waktu itu kita peralat itu kan beda bulan sama latihan inti itu beda. Kayak ya pra itu percobaan gitu lah ibaratnya. Dan itu dihilangkan menurut aku bagus sih karena memang ya langsung ke intinya aja lah gitu. Kan pelatihannya juga sama. Gitu. Ya buat sekilas info nih, selain mereka adalah paskibraka, mereka juga bagian dari organisasi sekolah kita. Kalau yang alumni ini, Ketua bidang 7. kalian mungkin yang udah pernah lihat nonton episode podcast sebelumnya Pose, kan? nah, yang sampai berpart-part. 3 part. Itu banyak banget. Mana satu part tuh kayak berapa menit gitu ya? Sejam. Iya kan? Ya hampir sejam gitu dah. Semoga kalian nggak bosan ya lihat mukanya Audrey di sini. Terus aku muncul lagi di sini. Oke. Nanti podcast apa lagi? Tapi yang apa yang menarik dikit itu adalah Audrey dibilangnya kan tadi kurang di fisik kan, nggak sering banget, tapi di bidang 7 dia menangani Bidang olahraga. Tahu nggak sih? Itu plot twist. Aku waktu nanya ke Aiko kan dia milih, "Dari kamu masuk bidang 7 ya?" Aku nanya, "Bidang 7 itu apa?" gitu. Dia bilang, "Ya yang ngurus olahraga." Hah? Oh kayak, "Aku kan nggak bisa olahraga kok." gitu. Dia bilang, "Kan bukan kamu yang olahraga." gitu. Oh, iya. Iya sih, cuman aku mikirnya kan awalnya mungkin bidang yang ngurus-ngurus paskib lah, ngurus event-event kenegaraan gitu, kebangsaan Pasti gitu tuh kan. masuk ke bidang 5 ya. Aku sempet mikirnya ke situ kan, kayak aku bahkan sebenarnya nggak mikir buat jadi OSIS lagi. SMP cuman SMP SMP, kelas 11. Cuman aku kayak oh yaudahlah ditawarin bidang 7 mau gitu. Tapi sejalan sebenarnya karena aku ibaratnya kan sebulan latihan full, banyak gerak gitu, dan bidang 7 tuh emang harus kesana kemari gitu. Dan
aku ngerasa kayak aku ngelakuin banyak aktivitas tuh aku malah seneng. Kalau diam di tempat doang aku bosen. Jadi ya untung masuk bidang 7. Kalau Keira? Kalau aku di MPK sebagai ketua komisi 2. Itu ya MPK nggak terlalu banyak kerjaan sih. Kerjaannya apa ya? Cuman mengawasi. Bidang 2 tuh bidang apa ya? Tentang bela negara gitu. Sponsor gitu ya? Oh iya Bela negara juga. Oh iya oke. Oh ya, satu lagi yang tadi lupa. Berarti atribut semua ini itu, semua atribut dipamerkan dulu. Pamerin dulu. Semua ini gratis. Fasilitas. Sampai baju latihan gratis. Oh, ada baju latihannya. Ya. Ada 2, dapat Aku jaket. Iya, 3. Kamu dapat baju endak juga ya? Dapat Baju apa tuh? tas, enggak, Endak. Endak itu kayak Oh iya. baju motif-motif Bali gitu. Aku waktu itu dapat baju latihan 2, merah dan hitam. Terus jaket, baju ini, sepatu, tas, ya handuk gitulah. Topi. Ya. Tuh, sama atribut-atribut. Yang ini tuh sampai baru awal dapat tuh kayak jangan sampai ada yang hilang karena ini nggak bisa dibeli dimanapun kayak ini nggak bisa beli dimanapun. Terus aku pernah waktu itu coba cari ke toko-toko baju gitu kan, toko baju seragam, toko baju pramuka, emang nggak ada. Emang nggak ada. Ya juga nih. Apa tuh tulisannya sini? Apa tuh? Itu lambang Denpasar. Ininya Pemerintahan Kota Kota Denpasar. Denpasar. Cuman aku ngeliat yang kecamatan juga sekarang udah kayak gini. Ya itu nggak ngerti. Iya, cuman kayak ininya pasti beda sih. Padahal yang kecamatan. Ininya? Ini atributnya sama gitu. Dan nggak isi nama. Gitu. Oh mungkin nggak difasilitasin, dibalikin lagi. Pakai nama sendiri. Berarti atribut nggak bakal berubah lah. Nggak bakal berubah. Tapi kalau tiap tingkatnya beda, bedain. Iya kan? Nasional di sini ada. Ya di atributnya sih, bajunya sama. Bajunya sama. Cuman di sini MPG. Oke. Udah banyak bincang-bincang. Kita bakal aduh suara sampai habis. Kita bakal lanjut ke sesi berikutnya. Kita bakal main sebuah game. Waduh. Namanya Pilih atau Hancur. Namanya nggak seserem itu kok. Oke. Nggak seserem itu. Jadi aku bakal kasih kalian 2 pilihan. Kalian harus jawab dalam hitungan ketiga dengan cepat. Jadi hitunganku tuh 1, 2, 3. Bukan 1, 2, 3. Tapi 1, 2, 3. Kita Harus pilih satu pilihan yang... Oke. Kalau kalian nggak jawab di hitungan 3 detik itu, kalian bakal dapat sanksi. Waduh. Hukuman. Enggak dong. Masa di sini? Enggak dong. Musab di mana? Enggak dong. Oke. Sanksinya nanti aja. Kita mulai main dulu. Bakal ada 11 pertanyaan. Yang pertama. Pilih itu. Pisah satu ya? Pilih salah satu. Ya, salah satu. Jangan tegang dong. Jangan tegang dong. Jangan tegang dong. Jangan tegang dong. Paskib sekolah atau paskot? 1, 2, 3. Paskot. Oke. Lanjut. Pengibar atau pemimpin upacara? 1, 2, 3. Pengibar. Tolong tim kreatif hukuman buat Audrey. Klarifikasi dulu. Dia takut tuh kayak pemimpin upacara tuh yang kayak di sekolah. Ngerti gak sih? Soalnya di Paskot tuh Danton. pasukan pemimpin upacara tuh TNI Polri bukan dari. Aku bingung. Jadi gimana ini kesalahan siapa ini? Tolong kesalahan tim kreatif. Ya enggak apa-apa. Oke, Ya udah. kena 1. Ya 1 ya, nggak apa-apa. 1. Lumayan kita dapat sanksi. Coba di otakku pengibar yang gini lagi yang mau baki ya ampun. Ya nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Aduh. Paskib atau OSIS? 1, 2, 3. Paskib. Karena aku bukan anggota OSIS. Gitu Astrid. Aduh. 2 buat Audrey. Curang banget. Kenapa enggak paskib apa MPK gitu loh? Ih, curang banget.
dong. Aduh. Ya lanjut. Aku pikirin juga. Audrey mengemban jadi ketua bidang, jadi alumni juga, alumni Paskot. Keira jadi gitu, ketua komisi MPK Paskot, anak pramuka lagi. Bantara loh. Udah, mari kita lanjut. Paskib atau pramuka? 1, 2, 3. Paskib. Jelas. Aku yang ngomong paskib. Sorry ya. Sorry. Sebelahmu anak pramuka ini. Ayo. Habis ini disuruh turun nih. Habis ini disuruh turun. Oke, lanjut. Paskib atau MPK? 1, 2, 3. Paskib. Sudah jelas. Gampang loh dia jawabnya. Itu tuh beda street. Tapi gimana ya? Di basket lebih dapat feel. Bidang 7 tuh sebanyak apa eventnya? Bahkan habis ini tuh ada lagi kegiatan aku harus ke GOR. DBL. Bukan DBL. DBL tuh bulan depan. Ditunggu DBL. Kan? Terus dia suruh milih basket apa? Aduh. Oke. Oke, lanjut. Jadi petugas upacara atau peserta upacara? 1, 2, 3. Petugas. Jelas. Peserta aku selalu ngantuk. Peserta tuh semua bisa jadi peserta soalnya. Cuman diem doang. Jelas. Jadi petugas. Lanjut. MPK atau OSIS? 1, 2, 3. OSIS. Jelas banget. Kayak Nikos. Nggih. Aku mengabdi di OSIS Sanjos dari kelas 10, kelas 11. Sekarang bahkan kelas 12. Nggih. Ini tuh menjerumus sekali ya. Karena kayak di pinggir jurang banget. Nggih. Oke, lanjut ya. Next. Udah gak tegang. Makanya apa sih? Masih pertanyaan yang aduh. Sekolah atau paskib? 1, 2, 3. Sekolah. Paskib. Cuma soalnya gini loh, aku mikirnya kayak paskib itu bisa diikutin melalui sekolah. Kayak kalau kamu nggak sekolah, kamu nggak ikut paskib, nggak ikut paskot. Terus Masa-masa ya. pas masa-masa jujur paskot tuh seru. Karena kan ibaratnya seumur hidup sekali. Terus di-spend sebulan gitu. Capek justanya. Iya. capek fisik tapi ya seru lah. Kayak apalagi kita ketemu banyak orang. Tapi kalau nggak dari sekolah, nggak ikut paskot. Terus seumur hidup tuh sekolah. Belajar. Gimana Gir? Gak tahu, mungkin karena aku baru terus iya. masih paskotnya. Paskot tuh kuat banget loh, sumpah. Tuh kayak masih kangen ya. Oke. Lagi Kan mencoba lagi nih pertanyaannya. Muka ada tuh suspicious banget itu. Kalian kalau selama dapat hukuman ya, bisa bilang kayak hukuman itu disuruh turun, ada sikap tobat. Ada sikap tobat. Terus apa lagi? Mungkin ini juga biar sekilas info Sikap ya. anyam yang paling aku nggak bisa. Oh iya, anyam. Kayak gini, posisi push up tapi kayak gini. Itu sakit banget. Itu sakit banget. Oh, jadi pakai gini. Iya, Kan gini. biasa gini. push up cowok gini Biasa kan. kayak gini juga kan pakai kepel. Sekarang Ini ini ya, gini. Sikap anyam. Tapi aku kadang curi-curi jadi kayak gini doang. Iya, aku selalu gini. Nanti kok panitia datang aku gini lagi, aku giniin Aku lagi. nggak kuat. Itu sakit ada banget. apa lagi? Soalnya Apa lagi? menurut aku merayap itu sakit juga. Merayap. Jadi di lapangan yang merayap gitu. Aku capek. Itu karena kena batu, karena Itu ada yang kena ranjau luka-luka darat tuh. lagi. Itu benar cerita. Semua. Kenapa? Iya. Ranjau darat. Semua. Soalnya kan lapangan banyak. Ya. Dapat sok. Iya, teman. Sebenarnya lari itu juga bisa dibilang. Waktu itu kayak sempat kita lari sekali sih. Itu 10 apa 7 kali gitu. Itu capeknya luar biasa. Tapi seru sih. Soalnya sambil nyanyi. Sambil nyanyi, ya. Ya paling males push up di paving, benar paving yang udah kejemur. Oh, terus iya, Pak. ngerangka Iya, iya. gini-gini. Ini masih belum puas. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Sikap tobat atau sikap anyam deh? 1, 2, 3. Tobat. Tobat itu walaupun kepala sakit ya. Ya. Darah gitu kan di iya, sini. Cuman Anyam masih juga. bisa berdiri lagi Iya, kayak. iya. Tobat lagi. Anyam tuh sakitnya Anyam luar biasa. sakit banget. Oke. Kira juga ini bukan pecinta basket, penonton basket. Iya. Aduh siapa? Aduh, mulai kan ke basket. Males banget. Kenapa harus masuk ke basket ya? Basket DBL. Ya, oke.
Dulu. Nggak boleh. Paskib atau DBL 1 2 3. Paskib. Kok malah kamu yang nge-lag? Atau saya DBL seru banget loh. Walaupun aku cuma nonton tapi seru banget. Iya sih, aku Oh, jadi dia yang nge-lag, dia yang panik bener. Aku mulai kayak, cuman di otak aku kayak, aduh DBL LPG. Jadi kayak, Aku mau nonton. ya, DBL kan, DBL tuh seru. Aduh. Seru banget. Cuman gimana ya, Paskib kan aku yang langsung, aku yang pengalamanku gitu loh. DBL kan aku ngurus orang ya, orangnya itu yang ngelakuin, jadi kayak buat diriku sendiri ya Paskib, jelas. Ya, baik. Tapi kalau dibilangnya OSIS sama Paskib aku nggak bisa jawab, jangan gitulah. Abis ini, Sanksi aja, abis sanksi ini aja. Audrey di boykot dari segmen Sanksi aja. podcast cerita Sanjos. Iya aja, sanksi. Karena aku cinta dua-duanya. Oh gitu. Ya dah. Cinta OSIS. Aiko. Nggak, sumpah aku tuh senang ikut organisasi sekolah tuh, makanya jangan suruh milih lah. Kalau kita bisa ngelakuin lebih, kenapa harus satu? Nggak. Siap. Oke, Udah. Masih ada? satu terakhir ya, terakhir. Kan berarti kalau sebutan buat paskibraka itu kan paskot kan yang kalian ikutin. Kalau yang di sekolah ya Bra. paskibra. Apa lagi nih? Kita nanya, paskot apa paskibra? Enggak dong. Upacara 17 atau Sumpah Pemuda? 1 2 3. 17. Sumpah pemuda loh. Sumpah Pemuda itu kan 28. Waktu kita pelengseran, pelantikan. Oh, pantas. Oke. Itu kan upacara biasa. Oh ya, sekelas info juga. Kalau kalian lihat SAPC, kan kita baru selesai SAPC nih. Itu buat pertama kalinya di Sanjos. Pasukan kita 15 dipimpin oleh Audrey yang membina. 15. Itu 9 bendera. Tahun kemarin-kemarin tuh baru 9 9 terus aku 15. Seru ya? Seru banget. Seru banget. Anak-anak yang aku latih tuh mereka diem dong. Setiap ketemu aku diem. Kayak di luar itu Seru aku jadi aja. senior. Tapi nggak sih, nggak tahu ya rasa jadi senior tuh gimana ya. Cuman aku kalau ngelatih mereka tuh mungkin karena udah ngerasa bebannya di aku gitu Iya, kan. iya. Jadi aku udah Harus nggak yang terbaik. Tapi keras kemarin. Enggak kok. Saksi mata. baik. Aku tuh baik, Baik. tapi kayak lembut. Lembut. Hanya sikap tobat setiap saat. Itu pertama kali aku ngegulingin mereka di sekolah. Guling. Gara-gara aku kesel banget. Aku kayak ngomong terus mereka, hah? Maksudnya ikutin aja gitu. Adanya Mereka tuh nggak ngerti, cuman mau memastikan lagi kan. Nah, aku kesel kayak mereka tuh nggak langsung ngelakuin. Jadi kayak semua ke lapangan tiduran, bingung mereka. Cepet tidur ya gitu. Sana guling ke sana. Mereka kayak serius deh. Ya. Malah ketagihan. Ketagihan. Guling Kapan tuh lagi seru guling-guling ya kan? Kapan tuh lagi seru guling? banget. Tapi malas roll Iya. depan di paving. Ya Sumpah. aku pasti di lapangan tenis. Penonton kaget. Penonton kaget. Kan panas tuh kayak gitu kan. Nyuri-nyuri sama temenku dilihat sama Kak Jion. Bener sana. Apa jungkir gitu. Pakai tongkat. Oh iya. Gitu deh. Tongkat saktinya dia. Gitu kan muter-muter. Guling. Kayak gini kan. Jungkir. Aku sama temenku kan karena kita berdua curi-curi. Ya udah jungkir di panas-panas lapangan tenis tuh. Wow. Justru guling tuh paling enak, hukuman paling enak. Kayak kalian tinggal Guling. Pusing juga sih. pusing, tapi kan 2 kali bolak-balik. Jadi 2 kali. Iya. Aku full lapangan Lumintang. iya full terus balik lagi. Ya sih, tapi kok merayap ininya. Itu sakit. Kapan lagi guling-guling? Tapi seru. Jadi kayak- Cuman kayak ngulang lagi tidak, terima kasih. Terima kasih. Sekali seumur hidup terima Sekali kasih. seumur hidup memang oke. 2 kali tidak. Oke, ini deh benar-benar last nih, benar-benar last banget. Pertanyaan nih. Bukannya dia tuh udah mencurigakan banget, sumpah. Maksud kamu jangan aneh-aneh. Paskibra atau paskibraka? 1 2 3. Paskibraka. Sama Kak, paskibraka. Paskibraka dong. Kenapa gitu? Gak tahu ya. Kenapa Paskibra gitu? selalu ngikutin. Iya dong, kayak itu kan pencapaian terbesar ibaratnya kan, kayak paskibra itu kan di sekolah. Bisa berkali-kali upacara. Paskibraka tuh sekali seumur hidup.
nggak bisa ngulang. Dan dapat kesempatan tuh jelas paskibra dong, Asrid. Ya siap. Karena aku nggak bisa bakal jadi paskibraka, jadi aku ambil paskibra. Oke, hal menarik apa sih yang kalian dapetin dari paskot ini? Menarik. Ya, yang paling menarik banget. Apa ya? Pertama deh, kita ketemu banyak orang kan dari berbagai sekolah. Itu nggak random juga sih, maksudnya berbagai karakter. Dan dari situ kayak kita bisa ngeliat cara pandang mereka misalnya membahas sesuatu. Itu kadang aku merhatiin dari sekolah apa kalau mereka ngomong gitu. Misalnya mereka membahas suatu hal yang tentang organisasi deh misalnya. Nanti mereka tuh bisa ngebahas serius kayak iya kalau misalnya kita menghandle ini, kita butuh ini. Oh, dari situ kayak oh gini ya ternyata. Terus mungkin karena di paskot ini juga memang mengutamakan kekompakan kerjasama tim, jadi ya itu kayak kita tuh jadi ngontrol emosi juga ke temen, kayak walaupun kita kesel sama dia, benci atau gimana, cuman mau nggak mau karena akhirnya kita berusaha untuk ngambil sikap itu sabar, tenang, baik, tetap ngajarin gitu, ya otomatis juga kita akan emosinya tuh reda pelan-pelan gitu. Terus ya pertama kali dapat hukuman di bawah matahari gitu kan. Dan banyak at the end tuh yang cinlok gitu. Ya, ibaratnya saya tidak maksud ya, cuman bener sampai pelatihnya tuh kayak kalian tuh nggak boleh cinlok sama latihan. Cuman Berarti nggak boleh ada yang cinlok atau pacaran sesama ini boleh. sebelum Pas pengibaran. tanggal 17. sebelum tanggal Pasal 17 tuh nggak boleh. Tapi sebenarnya ada aja yang udah. Dan Kalau ketahuan gimana? Nggak ada sih, nggak pernah. ya udah, cuman paling dicie-ciein. Berarti nggak ada kayak benar-benar sanksi yang gitu banget. Enggak, paling di ceng-cengin ya, karena kayak contoh kadang kita tuh bisa dipanggil ke depan misalnya pas lagi rest, disuruh hal-hal random aja gitu. Kadang kan kita kalau makan itu misalnya deh, makan itu kan kadang kita saling tukar-tukar makanan. Jadi misalnya sama-sama nasi jinggo nih, cuman kita ke teman yang lain, jadi nasi ini satu suap, nasinya dioper ke teman, kita ambil punya teman. Nah kadang itu bisa diakalin lagi sama mereka kayak buat suap-suapan cewek cowok gitu. Jadi kayak biar menambah rasa ini kan kekeluargaan sebenarnya, tapi malah jadi cinlok gitu. Banyak yang cinlok. yang angkatanku aja berapa ya, hampir setengahnya, banyak banget, gila. Aku belum gini sih, baru 4 orang kayak. Baru 4. Belum ada belum ada sebulan full, belum ya, baru selesai. Aku juga banyak yang mulai cinlok tuh kayak 2 bulan setelah itu gitu. Lagi sudah mulai membaik gitu kan. Salting. Waduh, siapa tuh? Waduh. Pasti ada nih. Aduh. Apalagi kan kayak 2 bulan setelah tuh biasanya muka kita sudah membaik kan. Sudah membaik habis dijemur. Iya, jadi mulai itu udah kelihatan kayak ih ternyata dia ganteng ya, dia cantik ya gitu kan. Tapi beneran Based on true story. Aduh bahaya nih. aku nggak nyinggung siapa-siapa loh sebenarnya. Aku lupa tapi. Yang salting aja. Oke, jadi hal menariknya itu. Apa lagi ya? Tuh ya. Kelihatan lebih menarik setelah 2 bulan. Kekeluargaannya sih sama kekeluargaannya. Kan kita sakit gitu kan. Kayak kemarin aku ankleku sampai jengklak gitu. Tuh sampai dipijatin sama pelatih ya. Benar-benar baik banget diperhatiin. Kajian. Apa ya, sebenarnya karena kita kan punya jadwal yang udah mereka buat gitu kan. Kita tinggal ngikutin. Cuman dari situ tuh jadi disiplin aja, enak banget, dan kita tuh nggak perlu mikir kayak, aduh nanti kita makan apa ya, kayak, aduh habis ini aku mau ngapain ya, kayak kita benar-benar aku pikir-pikir, memang nggak ada waktu buat main HP jadinya, karena nyampe kamar pun udah ngantuk, udah capek ya tidur. Terus momen menariknya itu juga ya karena saking ketatnya, jadi banyak yang melenceng, banyak yang nyoba-nyoba. Ya waktu itu temen aku ini nih sama pelatihnya juga sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya pelatihnya tuh seseru itu, kajian tuh kayak
the best. Dengan pelatih yang lain tuh seru banget. Jadi ada temanku yang ulang tahun. Nah waktu itu tuh ada kayak tunggu dulu. Jadi waktu itu kan kayak kita habis renungan. Nah, renungan ternyata orang tua kita tuh udah diam di kamar kita masing-masing. Nah pas hari itu juga temenku tuh ulang tahun. Ada temen cowok. Jadi cewek-cowok tuh beda lantai kan. Yang cewek di bawah, cowok di atas kita. Nah ternyata orang tua mereka tuh bawa kue. Kue ulang tahun gede. Dan Dilan sama kajian kayak, kita nggak usah kasih tahu cewek-ceweknya yuk gitu. Mereka enak tuh di atas tuh kayak party makan kue ulang tahun gitu kan. Kita yang di bawah ini nggak tahu apa-apa. Besok pagi ketemu kayak, aduh sumpah kemarin tuh enak banget gitu kan cowok-cowok. Kita nanya, emang kalian ngapain gitu? Emang kalian ngapain? Mereka bilang, kita kan makan kue di atas. Itu bentrok. Cewek langsung kayak, apaan sih kalian tuh makan kue kok nggak ngajak kita? Terus kayak, ya kan emang kita nggak mau ngasih tahu kalian, cuma kan nggak boleh, jadi kita cowok-cowok aja. Terus kita tuh jadi kayak musuhan gitu sempet sehari, terus udah baik kan. Hal-hal kayak gitu sih. Terus itu udah kayak nyolong-nyolong kue. Kayak aku bingung itu kue bukan buat kita, disediain dari sananya buat orang-orang setempat, orang-orang sama kita. Banyak momen begitu. Terus ini kasus yang kayak ketahuan misalnya di luar lapangan tuh beli makanan. Angkatanku kena juga waktu itu. Angkatanku pasti teman-teman aku tuh kayak, oh ini ketahuan, awas aja gitu. Mereka tuh udah kayak gitu loh di grup angkatan kita tuh kayak, oh mereka ketahuan ya kita kasih tahu aja yuk gitu. Terus angkatanku, aku nggak tahu di angkatanmu ada apa enggak. Setiap orang yang punya ejekan gitu, itu dibuatin name tag. Jadi waktu itu temenku ada yang dikasih nama Papa Zola, Extra Joss. Iya, jadi waktu itu temenku ada nih bertiga. Depan Lumintang itu kan ada warung. Itu jual kayak minuman gitu kan, soda gitu. Masih ada yang kesana. Ketahuan. Besoknya dilabelin bertiga gitu. Siap salah Kak, saya mengaku saya pengakuan dosa. Terus temenku ada yang diejek mangga, diejek gitu-gitu deh. Ya banyak. Opet. Kalau Ipin, Opet gitu. Patrick gitu-gitu. Ya, gitu. Bener-bener namanya udah terlabel. Itu dari panitia sih sebenarnya. Dari panitia. Kebiasaan gitu. Baiklah. Berarti itu hal menariknya yang kalian dapatkan. Banyak. Itu kalau dibikin beberapanya konten, itu bikin konten bisa jadi berpart-part. Sebulan. Part 1 bulan. 30 part. Mana sih 1 bulan cuman ini doang. Iya, tapi iya loh, seru loh kalau di konten. Kangen dia mau lagi, katanya udah cukup sekali seumur hidup. Nah, masa kayak dari CCTV diambil. Dibikin konten kan kita nggak bawa HP tuh. Oh iya. Yang kita misalnya Iya, pasti tiba-tiba, iya pasti lucu kan? lucu. Kayak kita Kayak bayangin di kamar. dari CCTV pada lari-larian. Ih, lucu. Aku tahu siapa tahu. Kayak kita depan kamar tuh kadang lupa hormat, disuruh push up depan kamar. Siap salah Kak, saya mau masuk kamar, hormat dulu. Itu aku udah lupa kira-kira. Kita tuh dicari CCTV, diliatin. Oh ini nih enggak, nanti pas di lapangan dipanggil lah. Kenapa kamu tadi nggak hormat? Terus pas mau masuk kamar, nanti pas di hotel sebelum masuk kamar push up dulu. Kayak kita hormat ke pintu. Paskib sama dengan push up. Wah itu makanan tiap hari. Makanan hari-hari. Udah bisa berapa set sekarang? 1 menit. Oh iya, udah Yes. gitu. Dia harus ya. Aku udah restart lagi ulangnya badanku. Aku kan kayak, wih habis paskib bagus nih badan. Udah sekarang udah kayak capek dah, nggak usah lagi fisik. Mungkin kalian ada tips atau pesan-pesan buat adik kelas 10 nih, yang kan kalian udah kelas 12, udah kelas 11 iya. yang mungkin aja bakal jadi the next kalian yang bakal meneruskan sampai ke paskot, bahkan bisa sampai ke nasional kan nggak ada yang tahu. Iya. Dari aku ya. Ya. Tips and trick. Pertama itu kalau memang udah tahu goalnya mau ikut paskot atau ya yang paskibrakaan ini, mending mulai latihan dari sekarang. Mulai karena kan kalian bersaing dengan banyak orang yang sudah mempersiapkan itu. Iya. Apalagi kita nggak tahu mereka siapa dari kapan. Kita beda 1 tahun aja. Cara seleksi dia tuh udah jauh lebih susah dibanding aku. Terus nggak tahu tahun kedepannya apakah akan sama atau bisa lebih susah lagi. Jadi prepare, misalnya kalian yang
merasa kayak aduh aku kurang di bagian ini, kurang bagian ini, latih terus dari sekarang tuh masih bisa, karena kayak sebulan latihan itu ngaruh loh, apalagi lebih kan. Dan ya harus kalau bisa memang banyak bergaul dengan orang, jadi kayak tahu banyak karakter orang. Jadi ketika kena marah tuh nggak akan langsung shock, oh ada ya orang begini gitu. Dan Apa ya? mulai ini deh kayak kendala kita deh, coba makan semuanya. Iya. Belajar makan sayur, belajar makan apapun. Iya. Jus kacang hijau campur telur rebus itu belajar. Terus dimasukin ke kacang hijau. Terus belajar makan nasi jinggo pakai semangka, pakai pepaya dicampur ya. Susu masuk ke nasi jinggo, Iya. papaya Itu gitu. itu kayak kita tuh, aku waktu itu di camp sih. Jadi nasi jinggo dicampur sama susu coklat, campur Oreo, campur itu. Makan aja. Jadi kayak apapun situasinya harus bisa bertahan. Gitu. Dan jangan gampang nyerah. Siap. Mental lah. Kalau Kira? Udah kurang lebih sama aja. Kurang lebih Sih, at the end gitu aja sih sebenarnya. at the end begitu Siapin aja. diri. Latihan PBB yang benar. Di YouTube tuh banyak kok, sumpah. Aku suruh kayak cari di YouTube karena aku belajar di YouTube dulu. Baik. Oke. Tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol loh ini. Oh iya? Tim kreatif di belakang udah sampai 1 jam, 1 jam, 1 jam. Berarti seru juga. Semoga seru dan bermanfaat buat teman-teman yang nonton ini. Jangan lupa follow, subscribe semua sosial media sekolah, sosial media OSIS, MPK ada di bawah ini. Di bawah ini juga sosial media mereka yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang OSIS, MPK sampai ke paskot atau bahkan mau kenalan lebih dalam juga boleh, silahkan. Dan pastikan juga kalian kenapa kok salty gitu? Pastikan kalian udah nonton episode sebelumnya dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye bye Sanjasers. Bye bye.